our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish gain. Kota Kathmandu, Nepal. Pagi hari yang seharusnya tenang, tapi hari ini udara berubah jadi tegang. Layar handphone hitam gulita. Media sosial diblokir, bukan karena gangguan teknis, tetapi karena keputusan pemerintah yang begitu fatal. Suara orang-orang muda bergema di jalan-jalan. Kembalikan suaraku, hentikan korupsi. Inilah Nepal, September 2025. Gen Z, generasi digital, memutuskan untuk tidak tinggal diam. Mereka turun ke jalan, menuntut kebebasan, bukan hanya online, tapi juga nyata. Suara lantang dari siswa yang bernama Abiskar Raut, seorang pelajar dari Holy Bell English di Nepal. Dia menjadi sorotan setelah pidatonya yang berani dan penuh semangat tentang korupsi dan ketidakadilan di Nepal viral di media sosial. Dalam pidatonya, Abiskar menyatakan, "Hari ini saya berdiri di sini dengan mimpi membangun Nepal baru. Api harapan dan semangat membara dalam diri saya. Tetapi hati saya berat karena mimpi ini tampaknya semakin menjauh." Nepal, our mother, this country gave us birth. No. Pidato ini mengunggah banyak orang dan dianggap sebagai salah satu pemicu semangat bagi generasi muda Nepal untuk turun ke jalan dan menuntut perubahan. Apa yang memicu semua ini? Pada tanggal 4 September 2025, pemerintah Nepal mengumumkan blokir terhadap 26 platform media sosial, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTuber, dan juga Twitter. Karena perusahaan-perusahaan itu dianggap tidak mendaftar ke Otoritas Komunikasi dan Teknologi Informasi sesuai regulasi baru. Tapi banyak warga, terutama generasi muda yang tumbuh bersama internet, melihatnya bukan sekadar regulasi. Mereka melihatnya sebagai upaya pembungkaman, pembatasan kebebasan bersuara, dan simbol dari ketidakadilan pemerintah terhadap kebutuhan dasar, keadilan, keterbukaan, kerja, dan juga peluang. Ketidakpuasan itu bukan hal baru. Korupsi, nepotisme, ekonomi yang stagnan, lapangan kerja sedikit, kesenjangan sosial melebar, semua jadi luka lama. Media sosial sering jadi ruang pengungkap kekecewaan, memperlihatkan bagaimana elit menikmati hidup mewah, sedangkan banyak orang biasa susah bayar sekolah, rumah, dan kebutuhan pokok lainnya. Hingga pada saatnya mulailah meledak. Ribuan Gen Z, siswa, mahasiswa, bahkan yang baru lulus atau belum dapat kerja turun ke jalan. Banyak yang mengenakan seragam sekolah atau universitas, membawa spanduk tentang perlawanan terhadap para koruptor. Titik awalnya di Kathmandu, di sekitar Matigar, Mandala, dan Parlemen. Mereka berjalan damai, lalu berselisih dengan polisi yang mendirikan brigade di depan kompleks parlemen. Situasi tegang, asap gas air mata, suara bentakan, petasan, lemparan batu, dan adaptasi tak terduga dari para demonstran untuk berkomunikasi walaupun diblokir VPN, platform alternatif. Demo yang awalnya damai berubah menjadi rusuh. Polisi menggunakan gas air mata, meriam air, peluru karet, bahkan peluru tajam. Beberapa brigade berhasil ditembus. Barisan keamanan kewalahan menghadapi kerumunan yang makin menyala. Dengan kerusuhan dan kekerasan yang memiliki harga tinggi di sana, setidaknya 19 orang tewas dalam bentrokan. Banyak di antaranya adalah generasi muda. Ratusan luka-luka, termasuk luka tembak. Ribuan orang terluka secara keseluruhan. Rumah sakit kewalahan. Pemerintah kemudian mencabut blokir terhadap medsos setelah unjuk rasa meluas dan tekanan publik yang keras. Namun, luka emosi tak mudah sembuh. Ada yang kehilangan teman, ada yang kehilangan harta benda, kepercayaan terhadap institusi tergores parah. Kerufel diberlakukan di kota-kota besar, pasukan keamanan dikerahkan, ketegangan mewarnai setiap sudut jalan. Amukan Gen Z tidak terbendung setelah pidato semangat daripada Abiskar Raut. Mereka adalah anak-anak digital,
lahir di zaman internet, media sosial bukan cuma hiburan, tapi ruang belajar, ruang kerja, ruang curhat, ruang kritik terhadap pemerintah yang buruk dengan pelayanan masyarakat. Hilangnya platform itu bukan sekadar kehilangan akun, tapi kehilangan identitas. Mereka membawa semangat, tidak takut, tidak mau disuara. Kami akan didengar. Banyak dari mereka aktif di medsos sebelum blokir, mengunggah konten tentang kehidupan sehari-hari yang terbayang bedanya nasib mereka dengan para anak pejabat yang hidup berlebih. Ketimpangan visual itu mempercepat kemarahan. Mereka juga punya strategi, mengorganisasikan lewat platform yang belum diblokir, menggunakan VPN, streaming langsung, meme, video pendek. Ingat, ini generasi yang tumbuh dengan hashtag dan viralitas. Sekali apinya menyala, sulit dipadamkan. Tak hanya di jalan, efeknya meluas ke bangunan kekuasaan. Gedung parlemen di Kathmandu diserbu, beberapa bagian kompleks parlemen dirusak atau dibakar. Brigade dirobohkan oleh massa yang marah. Polisi dan aparat keamanan merespon dengan keras. Menteri Komunikasi dan Teknologi Negara dan pejabat lainnya berada di bawah tekanan besar. Perdana Menteri Komunikasi Sharma Oli menghadapi kritik keras. Pemerintah kemudian membalikkan keputusan blokir medsos. Ada juga langkah-langkah resmi, pembentukan panel investigasi, pernyataan perminta maaf, kompensasi bagi korban. Namun kepercayaan publik tetaplah retak. Apakah ini menjadi momentum reformasi sejati atau hanya jeda sebelum ketidakpuasan kembali? Di tengah angka-angka dan handling dan ada kisah manusia. Aku hanya siswa. Aku keluar ke jalan karena aku takut masa depanku diambil, kata seorang mahasiswa di Kathmandu. Seragamnya koyak, terkena gas air mata. Seorang ibu kehilangan putranya yang ditembak saat protes. Ia bilang bahwa anaknya hanya mengangkat poster, bukan senjata. Seorang kreator konten digital kehilangan pekerjaannya setelah diblokir medsosnya. Postingan-postingan yang dulu menjadi sumber penghasilan tiba-tiba mati total. Emosi, marah, sedih, kecewa, tapi juga harapan. Harapan bahwa suara mereka akan diakui, bahwa masa depan bisa berbeda dari sebelumnya. Jumlah korban benar-benar menyayat hati. Keputusan untuk memblokir platform yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, ditambah frustasi terhadap korupsi dan ketidakadilan menjadi bahan bakar bagi letupan protes ini. Beberapa pertanyaan harus kita renungkan. Apakah kebebasan berbicara bisa dibungkam oleh regulasi yang tak adil? Bagaimana generasi yang tumbuh dengan keterbukaan digital merespon ketika ruang-ruang kebebasan itu dicabut? Apakah pemerintah bisa menjawab tuntunan bukan hanya dengan mencabut larangan, tapi dengan reformasi nyata, transparansi, akuntabilitas, peluang bagi generasi muda? Gerakan ini bukan hanya tentang medsos, ini tentang siapa yang akan mengendalikan masa depan, siapa yang akan menyuarakan cerita rakyat, bukan hanya elit. Nepal hari ini terbakar, tapi dalam kobaran api itu muncul api baru, api harapan. Gen Z menuntut suara, menuntut keadilan, menuntut masa depan yang tidak hanya untuk mereka, tapi untuk semua. Apakah ini menjadi akhir dari kebisuan, ataukah pemerintah akan membiarkan luka-luka tetap menganga? Waktu akan memberikan jawaban. Tapi satu hal sudah jelas, generasi ini tidak akan diam. Tidak hanya di situ, polisi Nepal menjadi bulan-bulanan kemarahan demonstran. Bahkan beberapa perdana menteri dipukuli sampai berdarah-darah, rumahnya dihancurkan, dijarah, dan dibakar habis. Ini adalah bentuk kemarahan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang tidak adil, korupsi, dan tidak transparansi terhadap kesejahteraan masyarakat. Atas kejadian ini menjadi simbol bahwa rakyat di atas segala-galanya dalam sistem pemerintahan. Hingga hari ini, jumlah korban tewas akibat unjuk rasa besar-besaran di Nepal telah mencapai 51 orang dengan lebih dari 1.300 orang terluka, terdiri dari 21 demonstran, 9 narapidana terkait insiden pelarian massal dari penjara, 3 personel polisi, dan 18 warga sipil lainnya. Aksi protes ini juga menyebabkan pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli dan pengangkatan Sushila Karki sebagai Perdana Menteri sementara. Semoga atas kejadian kerusuhan
kerusakan yang dilakukan oleh masyarakat yang sudah muak dengan koruptor di negaranya menjadi renungan dan aturan baru yang menguntungkan rakyat, bukan menguntungkan keluarga pejabat.